Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi atas karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Berbagai kenikmatan yang kita rasakan, namun yang namanya nikmat iman tidak semua orang dapatkan. Berbahagialah siang Jumat di bulan Dzulhijjah ini, kita bisa datang memenuhi panggilan Allah karena iman. Mudah-mudahan dengan iman kita akan merasa nyaman. Dengan iman masyarakat akan jadi tentram. Dengan iman negara akan jadi aman. Jamaah yang dimuliakan Allah, bulan Dzulhijjah boleh dikatakan bulan Idul Kurban, bulan haji, dan wabil khusus bulan yang tak pernah kita lupakan, yaitu bagaimana peran Nabi Ibrahim sehingga sampai saat ini terus dikenang atas upaya bagaimana menanamkan akidah menyembah Allah, mengenalkan kalimat la ilaha illallah. Kemusyrikan yang berlaku pada saat itu dengan penguasanya yang zalim, di mana Namrud menyembah berhala, namun akhirnya bisa dikikis habis. Dengan dakwanya mampu Nabi Ibrahim mengenalkan Islam untuk masyarakat pada saat itu. Nah, oleh karena itu mari apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim hingga kini kemudian dilestarikan oleh Rasulullah menjadi satu syariat haji, di mana Nabi Ibrahim telah membangun Ka'bah. Nabi Ibrahim juga bagaimana saat itu Ibunda Siti Hajar, Safa Marwah, lari-lari kecil dan seterusnya sampai pada penyembelihan melempar jumroh. Itu kemudian diabadikan untuk kita yang berkunjung ke Baitullah akan mengenang itu. Tepat apa yang dikatakan Allah dalam firman-Nya di dalam Al-Quran itu, surat As-Saffat ayat 107 ya. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Nabi Ibrahim itu akan dikenang dan diabadikan dalam sejarah untuk umat yang akan datang. Jadi disinilah akibat dari apa yang telah diperbuat Nabi Ibrahim sehingga seluruh umat manusia mengenangnya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan untuk mencontoh ibroh kepada Nabi Ibrahim? Kalau ada pepatah mengatakan gajah mati meninggalkan gading, macan mati
meninggalkan belang. Manusia mati, maaf, bukan meninggalkan hutang. Disinilah manusia mati meninggalkan kebajikan, kebaikan. Apa yang telah diperbuatnya maka akan terus dikenang oleh siapapun sepanjang masa. Termasuk dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Bahkan di dalam Al-Quran jelas dan gamblang. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un walakin la tash'urun. Jangan kau katakan mati, gugur orang-orang yang fisabilillah berjuang untuk agama Allah. Bukan saja berperang, tapi berupaya berbuat baik apapun untuk agama Allah, berjuang untuk memajukan Islam dan lain sebagainya. Termasuk mereka-mereka berjuang di bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang dakwah, dan lain sebagainya. Wabil khusus mungkin mereka yang mati fisabilillah dalam medan perang membela agama Allah. Jangan katakan mati. Mereka hidup. Mereka mendapatkan keberkahan. Kita nggak tahu. Itu gaib urusan Allah. Tapi yang jelas, ya, apa yang dilakukan orang yang telah berjasa untuk agamanya, untuk membela kebenaran, dia tidak akan dilupakan. Itulah pahlawan. Mereka gugur mati mendapatkan pahala. Kebaikannya akan diingat terus oleh para anak cucunya sampai kapanpun. Tapi sebaliknya, mereka yang melakukan perbuatan dosa, durhaka, kira-kira apa gelar buat mereka? Jelas, mereka yang melakukan perbuatan dosa, kenapa tidak sebut mereka itu adalah dosawan, supaya jangan menjadi contoh. Ya, perbuatan makar, perbuatan durhaka, perbuatan apapun yang mereka lakukan kemudian ditiru dan dilanjutkan. Dari mulai negara kita berdiri, terus berganti presiden sampai berapa kali presiden. Yang namanya koruptor, korupsi itu nggak pernah hilang. Karena mereka senantiasa keluar masuk penjara, setelah itu bebas, dipilih kembali, nyalonkan kembali dan seterusnya. Gak ada sebutan buat mereka para koruptor itu yang membuat dosa kemudian kita beri gelar dosawan. Nah, oleh karena itu sekali lagi, apa yang harus kita lakukan adalah kita berbuat baik. Berbuat baik untuk diri sendiri, untuk keluarga, masyarakat, bahkan untuk bangsa dan negara. Untuk diri sendiri yang paling gampang. Untuk diri sendiri yang paling gampang, ya. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aidikum ila tahlukan. Paling gampang, nafkahkan rezekimu di jalan Allah, jangan untuk kebinasaan diri sendiri. Misalkan kita cari duit, dapat rezeki, bekerja dan seterusnya, kemudian kita buat apa? Duitnya buat beli minuman keras, kan merusak diri sendiri. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukan. Jangan kau bunuh dirimu sendiri dengan rezeki yang kau dapatkan itu. Berarti merusak diri sendiri. Ya. Merokok, kira-kira merusak diri sendiri enggak? Kalau tahu itu merusak diri sendiri, berhenti. Itu peringatan Allah. Ya. Wa anfiqu fi sabilillah, belanjakan uangmu di jalan kebenaran, di jalan Allah, jangan di jalan keruksakan. Nah, termasuk juga ketika bagaimana kita hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk membangun masyarakat itu seolah-olah membangun dengan berbagai upaya dari hasil bumi,
tambang dan sebagainya, tapi justru itu merusak lingkungan. Ya. Tuharo fasadat fil bahri, fil barri wal bahri. Jangan kau bikin kerusakan di darat dan di laut. Ya. Dengan apa? Dengan tangan kita. Merusak, misalkan mancing di kolam, mancing di sungai dengan racun atau dengan setrum listrik, rusak, semua ikan diambil, gede kecil diambil semua. Ngambil tambang. Hasilnya apakah masyarakat di sekitar situ mendapatkan keberkahan, kesejahteraan? Malah masyarakat di situ rusak lingkungan, budayanya rusak, biasa sungainya itu bisa buat berenang, nyantai dan sebagainya, ya, berperahu, berakit, ya, bermain anak-anak kampung. Sungainya keruh, banyak merkuri dan sebagainya akibat penggalian tambang. Siapa yang merusak itu dengan tangannya, dengan tanda tangannya, merestui dan melegalkan usaha asing yang hasilnya dikeruk ke luar negeri, sementara untuk negeri kita sendiri tidak bisa membahagiakan dan mensejahterakan, mensehatkan masyarakat di sekitarnya yang banyak kena racun merkuri akibat dari tambang yang digali. Inilah merusak. Ya, jangan bikin kerusakan. Kira-kira apa yang diupayakan Nabi Ibrahim itu merusak atau memberikan sebuah harapan untuk masyarakatnya. Wa id qala Ibrahimu rabbij'al hada baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Wa man kafara illa qali summa ataru ila adabin nar. Ya, wa bi'sal masir. Nabi Ibrahim bermunajat kepada Allah, Rabbil hada baladan aminan. Jadikan negeri ini negeri yang aman, yang kau berkahi dengan rezeki dari dalam tanah, buah-buah pertanian dan lain sebagainya, sumber alam dan sebagainya. Ya. Syaratnya manusianya, rakyatnya yang diajak Nabi Ibrahim adalah man amana minkum billahi wal yaumil akhir. Syaratnya masyarakatnya beriman kepada Allah dan hari akhir. Ada juga yang waman kafar, yang kafir ada juga, nggak semuanya taat. Tapi mayoritas taat kepada Allah dan Rasulnya, melaksanakan perintahnya, insya Allah akan diberi keberkahan dari langit dan dari bumi. Tapi para pemimpin yang zalim, yang pengen memperkaya dari hasil tambangnya, dia dengan kekuatan tanda tangannya, ya, merusak lingkungan. Kira-kira masyarakatnya sejahtera tidak? Apakah para pemimpin itu mereka berdoa kepada Allah seperti Nabi Ibrahim agar negerinya aman, tentram, sejahtera, tidak merusak lingkungan? Nah, disinilah jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Jadi berbuat baiklah kita untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, bahkan untuk lingkungan, supaya jangan kita merusak lingkungan kita. Bukankah kita itu dianjurkan untuk berbuat baik? Idza matabnu adama in qata amalu ya illa min salasin shadaqatin jariyah au ilmi yang tafa'u bi awalan sholihan yad'ula. Jelas dan gamblang kita diperintahkan agar kita ini, ya, menjadi orang, ya, orang ketika kita ini mati, berbuatlah kebajikan. Apa yang harus kita lakukan? Ya, yaitu sodako jariyah, ya, ilmu dan anak yang soleh.
ketiganya nggak bisa dipisahkan. Kalau sendiri-sendiri juga bisa. Sodako jariah, kita ngasih bangunan tanah buat madrasah, buat masjid dan lain sebagainya. Sodako ilmu, kita mengajar di mana saja, memberi petuah nasihat kepada siapapun. Dan kita mengkader anak yang soleh, anak yang diharapkan menjadi penerus kita. Nabi Ibrahim mengkader anaknya Nabi Ismail menjadi penerus pelanjut. Sehingga kalau 3 persoalan anak Adam meninggal ini dijadikan satu kesatuan, sehingga akan menjadi satu hal yang luar biasa. Bila anak Adam meninggal dunia, maka dia harus memikirkan apa yang bakal terus melestarikan upayanya, seperti Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail yang berkelanjutan, berjariah. Apa kira-kira? Tanamkan ilmu. Ilmu kan sedekah terus menerus. Sudah tanamkan ilmu, kepada siapa ilmu ditanamkan? Ya kepada anak lah. Kalau kita punya anak, kalau kita nggak punya, ya murid-murid di sekolah. Tanamkan ilmu agar anak-anak generasi yang akan datang akan terus melaksanakan perintah Allah, melaksanakan misi visi dalam kehidupan, mengamalkan ajaran Allah. Luar biasa. Jadi jangan sampai orang tua atau pemimpin, ya kalau dikatakan pemimpin itu berhasil, dia harus mampu mencetak generasi calon pemimpin yang akan datang. Jangan mencetak yang nggak ngerti, ilmunya tidak ada, ya ijazahnya juga nggak tahu bagaimana, ya dibuktikan kepintaran di sekolahnya itu dalam bentuk komunikasi, ngobrol, debat dan seterusnya, adu ilmu, kewibawaan, dan disitulah kelihatan ada kemampuan. Berarti pemimpin harus mencetak generasi agar melanjutkan periode kepemimpinannya, yang berhasil, yang belum berhasil dilanjutkan. Tentunya apa yang diupayakannya adalah membangun bangsanya, membangun negaranya dengan sukses, mensejahterakan rakyatnya. Jangan sampai pemimpin, ya bagaimana dia membangun dengan serampangan, tidak punya logika amdal, merusak lingkungan dan sebagainya. Yang penting bagaimana mengeruk kekayaan tanpa konsep dan seterusnya. Yang penting bagaimana dia mengerjakan proyek-proyek yang gak jelas akibat daripada lingkungannya. Akhirnya pemimpin ini begitu selesai, dia akan menjadi persoalan. Dan bisakah pemimpin yang begitu meninggalkan, cari pengganti dia agar lebih baik dari dia, supaya menjadi sebuah harapan anak bangsa dan masyarakatnya, berharap kepada pengganti pemimpin itu menjadi pemimpin yang diharapkan. Zaman Khalifah, ya, Sulaiman namanya, Khalifah Sulaiman, umur 90 tahun. Ketika sakit-sakitan dan ingin ajalnya tiba, pesan kepada pembesar istana, tolong kalau aku mati meninggal, gantikan Khalifah ini, presiden ini, kepada Umar bin Abdul Aziz. Anak-anak saya nggak bisa untuk bisa meneruskan. Anak-anak kita nggak punya kemampuan. Umar bin Abdul Aziz itu ponakan saya. Angkat dia jadi presiden. Pesan kepada para pembesar istana. Ternyata Umar bin Abdul Aziz dulu pernah jadi gubernur yang mundurkan diri karena takut amanah. Tapi begitu meninggal Khalifah, dicari dan ketemu, langsung didaulat, Anda harus mau jadi Khalifah, jadi presiden. Ini wasiat daripada Khalifah yang terdahulu. Itu para pembesar istana nurut. Harusnya kan kudeta saja lah, saya saja lah yang jadi, jangan dia, jangan Umar bin Abdul Aziz, saya saja, kan begitu. Tapi nurut, pembesar istananya mereka adalah orang-orang yang beriman dan tahu kapasitas kemampuan daripada Umar bin Abdul Aziz. Siapa Umar bin Abdul Aziz? Adalah cucu cicit daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Luar biasa, ya.
Ketika didaulat nangis gak mau. Dipaksa pulang ke rumah, istrinya diceritakan nangis, kenapa wahai suamiku? Aku disuruh jadi presiden. Ya sudah, kenapa nangis? Aku takut tidak bisa melaksanakan amanat kepemimpinan, amanat rakyat yang aku emban. Terus bagaimana? Dipaksa seperti itu. Suamiku, engkau mau tak? Akhirnya bagaimana pendapat wahai istriku? Ya sudah, terima aja. Istri kan senang suaminya jadi presiden. Kalau kamu mendukung aku menjadi presiden, khalifah, keluarkan semua pundi-pundi emasmu, kalung, gelang, apa dan sebagainya, semua keluar. Loh, buat apa suamiku? Aku akan simpan di Baitul Mal untuk dibagikan ke masyarakat yang gak mampu. Jangan sampai aku jadi presiden, ada rakyat yang tidak makan, tidak bisa tidur, kelaparan. Aku bisa tidur. Kira-kira ada nggak pemimpin kita yang begitu? Ya, terus mengkeruk kekayaan alam untuk kepentingan kelompoknya, ya, kepentingan keluarganya. Biarkan rakyat sulit kerja, rakyat tidak sejahtera. Ya, banyak combo-combo yang berkeliaran, banyak orang miskin yang minta-minta, dan akhirnya kira-kira kedepannya bagaimana masa depan Indonesia? Inilah perlu pemimpin yang memerlukan, memperhatikan rakyatnya dan keluarkan kekayaannya untuk menyumbang kepada rakyat yang membutuhkan. Baru itu pemimpin. Tapi kalau uangnya tadinya modalnya 1 miliar jadi pemimpin, kemudian tabungannya sampai bisa jadi hampir 100-200 miliar. Ini pemimpin yang mengumpulkan duit kekayaan untuk dirinya, mungkin untuk nanti kalau pensiun punya tabungan banyak. Inilah mentalitas yang harus dijaga. Semangat Nabi Ibrahim harus kita bisa wariskan kepada siapapun, sehingga Nabi Ibrahim akan tetap dikenal oleh kita, oleh masyarakat muslim, wabil khusus para pemimpin-pemimpin Islam. Jadilah pemimpin yang ketika nanti setelah dia meninggalkan jabatannya mendapat nama yang baik. Namanya terkenang, diabadikan, semerbak bau mewangi. Demikian luar biasanya konsep Islam dalam membangun pribadi, membangun masyarakat, membangun bangsa, dan membangun negara. Ini kalau pemimpin kita mau belajar Islam. Mudah-mudahan ke depan presiden kita bisa sedikit demi sedikit untuk bisa memimpin negeri ini menuju kepada amanah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan rakyat, melindungi rakyat, dan seterusnya. Itu harapan kita, karena itu adalah amanat dalam konstitusi. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.